Makanya ada satu ayat, nanti silakan, ini jadi PR juga. Jadi kelahiran kembali itu seperti roh. Orang seperti angin. Jadi ini sinonim sih. Jadi di Ibrani kata roh itu sinonim dengan kata angin. Orang lahir kembali itu dikatakan seperti angin. Dia pergi kemanapun dia inginkan. Kita tidak tahu. Angin kan tidak ada wujudnya. Jadi kelahiran kembali itu seperti angin. Kita lihat, oh tiba-tiba bergerak ke utara. Oh tiba-tiba bergerak ke timur. Kita tidak tahu. Jadi ketika kita lahir baru, kita tidak tahu kita nanti akan jadi apa secara kerohanian. Itu nanti merujuk ke konsep karunia roh ya. Kita nggak akan tahu. Tetapi juga penggunaan kata angin itu juga memberi kode bahwa kelahiran kembali itu melibatkan roh. Karena katanya sama, antara roh dan angin itu sama. Jadi simbolisme angin di dalam kelahiran kembali bagi saya itu menunjukkan bahwa kelahiran kembali itu adalah kelahiran roh. Roh kita yang dilahirkan. Tetapi juga kita dilahirkan dari roh. Itu maksud saya, roh Tuhan. Makanya ini menjadi petunjuk yang disebut seperti genetika roh. Jadi roh kita itu seperti punya genetik. Coba aja perhatikan di seluruh jemaat atau kita kenal orang percaya, ada orang yang punya ciri khas tertentu. Ciri khas tertentu itu misalnya ada yang pintar mengajar, punya pengetahuan, atau ada yang pintar berkaitan dengan relasi. Jadi dia gampang banget membawa orang ke gereja. Nah itu biasanya kita sering sebut misionaris. Gampang banget. Cuman ngomong 10 menit bisa loh ngajak orang ke gereja atau enggak. Nah ini sebenarnya nih kalau psikologis ini namanya provokator. Tukang jualan ya, salesman. Jadi dia punya bakat salesman. Kalau orang Jawa nyebutnya lambene lamis, lambene legi. Jadi dia ngomong orang seneng. Nah, itu lambene lamis. Dodolan, jadi ya kita pakai istilah jualan lah. Jualan ayat tuh dia gampang diterima. Jualan agama gampang diterima gitu. Intinya begitu. Jadi ayo ngajak ke agama, orang bersedia mendengarkan. Bandingkan dengan orang lain. Udah berbuih-buih, berbusa-busa ngomong, tidak ada yang mau datang. Beda, itu skill ya. Nah itu kan DNA. Ada juga orang yang ahli berkaitan dengan pelayanan. Jadi saya sendiri termasuk tidak merasa punya karunia melayani sebenarnya. Dalam artian begini. Jadi salah satu retreat saya tuh, ya kami kan ngumpul-ngumpul ngobrol. Ada satu orang tiba-tiba pergi bawa teko. Pergi ke dapur, terus dia ngisi kembali ke tempat kami di kamar gitu. Saya kaget. Saya tidak pernah punya kepikiran untuk menyediakan pelayanan, menyediakan makan, menyediakan minuman bagi orang-orang yang ada di sini. Saya tidak kepikiran sama sekali. Kenapa ini orang malah kepikiran gitu? Nah itu bisa berkaitan dengan kebiasaan jiwa ya. Tetapi bisa juga itu dari karunia roh, dari sifat roh, watak roh itu. Yang makanya tadi saya bilang seperti angin itu. Saya tidak tahu orang ini sudah cukup lama saya kenal, saya baru tahu dia punya sifat seperti itu. Itu kan karunia melayani. Jadi dia peduli dengan hal-hal logistik. Nah ini kalau di Alkitab Maria Marta misalnya, kita terlalu sering fokus ke Marianya, kita jarang memperhatikan Martanya. Marta itu ya penting. Coba Yesus itu kelaparan, kaliran gitu. Gimana mau mengajar? Tidak bisa. Jadi pelayanan logistik itu karunia roh, sifat roh. Nah itu berarti kan ada genetika roh. Nah itu ada DNA-nya. Jadi ada orang yang DNA-nya itu melayani, ada orang yang DNA-nya itu mengajar, ada orang yang DNA-nya itu berkaitan dengan kuasa. Gitu. Misalnya beberapa murid Yesus ada yang kuasa ini apa? Menyembuhkan. Tidak semua murid bisa begitu. Tidak semua orang bisa khotbah gitu loh. Jadi, nah itu beda dengan bawaan talenta ya. Jadi ada orang dengan talenta tertentu, memang
Tetapi ada juga orang-orang dengan DNA roh tertentu. Nah, jadi kita harus tahu bedanya. Sifat bawaan jasmani dari orang tua, sifat bawaan jasmani dari Tuhan, dari roh-roh Tuhan yang melahirkan kita. Itu beda. Secara kenampakan sama, maksudnya kemampuan berkhotbah, kemampuan melayani, sama. Secara kenampakan sama persis, tetapi sumbernya beda. Jadi sama-sama pengetahuan, misalnya kalau orang kan bisa belajar, karena kalau dia cerdas kan mesti kan hobinya belajar. Tetapi ada yang namanya karunia pengetahuan, itu memang tertulis karunia pengetahuan. Jadi dia tahu tiba-tiba gitu, tanpa harus belajar. Ada orang yang ya tadi saya bilang jualan ayat tuh gampang gitu. Jadi ngomong sebentar orang langsung tertarik. Itu ada bakatnya. Ada bakat jasmani, bakat jiwani. Itu dari orang tua kalau kayak gitu. Tetapi kalau dari roh, ini yang mengerjakan roh sumbernya. Secara penampakan sama-sama orang gitu ya, sama-sama ahli jualan. Tapi sumber kemampuannya berbeda. Ada yang kemampuan dari orang tua jasmani, ada yang dari orang tua rohani. Nah itu saya rasa penjelasan singkat tentang DNA roh. Roh itu memberi kita suatu DNA, memberi kita suatu genetika sifat. Makanya misalnya beginilah, kalau ada gereja dibom gitu ya, kita bisa melihat, saya belum pernah melihat sih orang Kristen melakukan mengutuk misalnya. Oh, kriminal atau orang terkutuk, orang ini. Tidak pernah. Jujur saya belum pernah dengar. Yang saya lihat oh kami mengampuni, kami toleransi. Padahal sudah dibom. Nah itu kan DNA. Dari mana? Itu kan sifat ya, watak. Dari mana watak itu? Dari orang tua? Tidak. Tidak semua orang tua sebaik itu melihat anaknya mati. Saya pernah lihat di beberapa gereja yang dibom itu cacatnya permanen, luka bakar di atas 90%. Dioperasi bisa sembuh, tetapi penampilan sudah tidak bisa kembali. Udah ini penuh seluloid bekas kebakaran itu. Perempuan lagi. Dari usia kecil, dari seberapa ya? Balita lah, 5 tahun SD lah. Udah begitu, apakah orang tua bisa mengampuni? Mungkin bisa, tetapi mungkin juga tidak. Tetapi faktanya banyak orang bisa begitu ya, artinya walaupun mungkin marah gitu ya dengan kondisi itu, mungkin juga dendam, tetapi ada sifat lain di dalam dirinya yang membuat dia bisa menahan diri lah. Jadi mungkin ini bisa jadi petunjuk juga, menahan diri, kemampuan menahan diri. Jadi hatinya seluas samudra, mungkin istilah yang saya sering dengar. Hatinya seluas samudra. Jadi mau dicemplungin apapun ya nggak akan kelihatan, ambles semua. Dalamnya berapa kilo itu samudra gitu. Mau dicemplungi bis hilang, jadi dicemplungi sakit hati hilang, dicemplungi banyak dendam hilang semua dendamnya. Nah itu hati seluas samudra. Memang sih ada yang seluas samudra, secadek jempol kaki ya ada. Diceguri bis masih kelihatan. Luas tapi dendam-dendamnya kelihatan. Ya itu sih dari saya penjelasan singkat tentang sifat-sifat atau DNA roh. Jadi masing-masing kita punya DNA sendiri-sendiri.